Mana mau dibandingkan dengan bidadari surga, ikhwas sekalian. Jauh antara langit dan bumi, gitu kan. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman kekal dalam Al-Qur'an, dan di dalam surga terdapat bidadari-bidadari yang bermata jeli. Kemudian dikatakan juga dalam surah An-Naba ayat 31 sampai 33, Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa qawa'iba atraba. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Kemudian juga pelayan-pelayan di surga dari bidadari dan bidadara, Allah Subhanahu wa taala puji mereka. Seperti bidadarinya misalnya Al-Waqiah ayat 22 sampai 23, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun. Wahai laki-laki yang suka dengan perempuan pelacur, yang badannya bau, yang tidak mandi, yang tiap hari ganti laki-laki, masih terfikir untuk melihat mereka, yang cuma kelihatan cantik karena dandanannya pada saat dihilangkan maka akan rusak. Mana mau dibandingkan dengan bidadari surga, ikhwas sekalian. Jauh antara langit dan bumi, gitu kan. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman kekal dalam Al-Qur'an, dan di dalam surga terdapat bidadari-bidadari yang bermata jeli. Kemudian dikatakan juga dalam surah An-Naba ayat 31 sampai 33, Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa qawa'iba atraba. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Kemudian di dalam hadis Bukhari dikatakan bahwasanya bidadari yang akan dinikahi oleh laki-laki ahli surga, mereka akan setiap kali digaulin maka mereka akan kembali perawan. Terus begitu. Dan ini bukan aib ya. Ini bukan aib. Banyak orang kadang-kadang kalau membicarakan bidadari seperti pekah atau khawatir takut menyampaikan karena takut ummahatnya mendengar atau akhwatnya dengar. Ada masalah apa sebenarnya? Mesti disampaikan, gitu kan? Dan memang itu adalah Allah Subhanahu wa taala peruntukkan bagi laki-laki muslimin. Sementara pelayan laki-laki disebutkan dalam Al-Quran dengan wildanun mukhalladun. Wildan mukhalladun ini sama, bidadara di surga sebenarnya. Mereka juga melayani. Tapi bedanya, laki-laki ini tidak menikah. Ya, laki-laki wildan mukhalladun tidak menikah dengan perempuan ahli surga. Di dalam hadis disebutkan bahwasanya kalau ada wanita yang tidak memiliki suami, ya kan gitu, atau tidak menikah, maka mereka akan menikah dengan salah satu ahli surga, dan itu hadis Nabi SAW. Dan itu harus diterima, itu kan, itu memang harus diterima. Jadi tidak perlu ragu dalam menyampaikan. Pernah salah seorang ikhwah, teman dekat saya, pernah waktu dia ikut di salah satu kancah jihad dulu tahun 90-an, waktu keluar fatwa ulama tentang masalah perang melawan Rusia dulu di Afghanistan tahun 90-an saya bahasakan ya. Waktu itu fatwa internasional semua muslimin dibolehkan gitu. Waktu saya masih awal masuk di Madinah. Maka teman saya cerita yang kebetulan ke sana, ya, beliau adiknya Dr. Sulaiman Rahaili, teman dekat saya Dr. Muhammad sekarang ngajar di kampus Madinah. Dia cerita gitu. Dia bilang selama kita di kancah jihad bacanya selalu buku Hadil Arwah, bukunya Ibnu Qayyim rahimahullah. Diterjemahkan bahasa Indonesia sekarang Tamasya ke Surga. Orang kalau mau baca tentang surga lengkap betul buku beliau, cuma sangat tebal, jadi saya tidak bacakan itu. Bukunya sangat tebal dan selalu berbicara tentang bidadari, tentang pohon-pohonan, tentang permadani. Ada salah seorang ikhwah dia bilang mengingatkan, antum jangan jihad karena membaca tentang masalah bidadari, tentang masalah permadani, tentang masalah surga. Jihad ya jihad saja untuk Allah, gitu kan? Terus dijawab oleh ikhwah-ikhwah semuanya, kalau kita tidak mengikuti janji Allah, bagaimana kita bisa termotivasi untuk mau ibadah? Kita mengejar surga karena Allah janjikan itu, dan itu ibadah. Tidak ada aibnya membaca surga dan mengejar itu. Tidak ada sesuatu yang salah di situ, kan gitu. Jadi kita harus fair dalam menyampaikan, memang seperti itulah keadaannya. Allah SWT memuji para pelayan-pelayan di surga ini dalam Al-Waqiah ayat 35 sampai 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ansha'nahunna insya'a faj'alnahunna abkara urban atraba. Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari dengan langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan penuh cinta, lagi sebaya semua umurnya. Lagi sebaya semua umurnya. Dan mereka sudah ada sekarang. Mereka sudah ada sekarang. Ya, mereka sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulama tafsir sepakat, di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, pada saat menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nufikha fis suri fasa'ika man fis samawati wal ardi illa man syaa Allah wa kullun atauhu dahirin, yang artinya adalah pada saat ditiup sangkakala yang pertama, maka semuanya yang di langit dan di bumi akan musnah tiba-tiba kecuali yang Allah inginkan.
Kata Ibnu Abbas, yang dimaksud yang Allah inginkan adalah bidadari di surga dan bidadarahnya, kemudian malaikat Jibril, Mikail dan Israfil peniup sangkakalanya, kemudian 8 pemikul arsy-Nya Allah. Ini Allah inginkan tidak hancur, tapi semua manusia jin akan binasa sesuai dengan ayat ini. Bidadari di surga memang akan disiapkan bagi kaum laki-laki. Dan ini bukan berarti aib, bukan sesuatu yang salah. Bagi ummahat juga yang belum memahami masalahnya perlu membaca, gitu kan? Kenapa Allah siapkan, itu hikmah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menyiapkan mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, kemaluan juga untuk difungsikan, maka Allah Subhanahu wa taala menyiapkan fasilitas seperti ini. Dan ini bukan aib sama sekali untuk dibicarakan karena Allah yang menjanjikan. Allah yang menjanjikan. Bahkan ada hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Ini peringatan bagi ummahat kita. Kalau memang anda dalam keadaan benar, alhamdulillah. Tapi kalau dalam keadaan salah, hati-hati. Harus minta maaf dengan suami. Apa sabda Nabi SAW? Bukan perkataan saya. Kata Nabi SAW, La tu'zil mar'atu zawjaha fid dunya, illa qalat zawjatuhu minal hurun 'in. La tu'zihi qatalakillah, fa innama huwa 'indaki dakhilun yushiku an yufarikuki ilaina. Jika seorang istri menyakiti suaminya tanpa sebab, tidak ada udzur syar'i. Nanti yang kita titik beratkan dalam masalah rumah tangga, melainkan istrinya dari bidadari. Artinya sekarang semua orang mukmin di surga memang di dunia sudah punya istri dari bidadari, asal dia pertahankan. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan aib, bukan sesuatu yang salah. Jadi jangan sampai kalau hati kita berat menerima ini berarti perlu dipertanyakan masalah keimanan. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang istri menyakiti suami di dunia, melainkan istri dari bidadari mengatakan jangan menyakitinya. Semoga Allah menjauhkan dia darimu. Kalau bahasa langsungnya sebenarnya semoga Allah membinasakanmu, gitu kan? Sesungguhnya ia hanyalah seorang tamu di sisimu yang sebentar lagi berpisah dan akan menuju kepada kami. Artinya memang penghuni surga akan didatangi, gitu kan? Kita lihat sahabat Nabi yang mulia, sahabat Nabi yang mulia, Handalah radhiyallahu anhu yang terkenal. Beliau pada saat terbunuh di perang Uhud, Nabi SAW melihat ke arah jenazahnya lalu mengalihkan pandangan matanya. Lalu para sahabat mengatakannya, Rasulullah, kenapa anda alihkan pandangan mata anda? Kata Nabi SAW, Allah memperlihatkan kepada saya istrinya dari bidadari sedang menjemput ruhnya. Hadis sahih, riwayat Bukhari tentang masalah itu. Orang yang patuh pada Allah, dia dapat surga di dunia. Allah berikan dia kenikmatan biologis di dunia sama pasangannya. Allah berikan dia kenikmatan makanan. Allah berikan dia kenikmatan dunia. Ini semuanya enak bagi dia. Cobaan pun datang dia lalui dengan keimanan. Di akhirat juga dia akan masuk surga. Dan ini seperti perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Siapa yang tidak merasakan surga dunia, dia tidak akan merasakan surga akhirat. Maksudnya, surga dunia itu keimanan, ilmu agama dan keimanan, sehingga dia selalu tentram dalam menjalani kehidupan ini. Dia selalu bersyukur dengan makanannya, dengan minumannya, dengan pernikahannya, dengan pendapatannya. Maka dia seperti di surga, dan di akhirat dia akan masuk ke dalam surga. Kemudian dikatakan, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, maka nikmat Tuhanmu yang mana yang akan kau dustakan? فَذَوَاتَ أَفْنَانِ, di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ, di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan. Dari beberapa ayat yang sudah kita sebutkan sampai 52 ini, pendapat ulama yang paling kuat mengatakan dimaksud surga sini adalah surga jin dan manusia. Itu yang lebih kuat pendapat, karena memang dikatakan disebutkan ciri daripada dua surga itu. Dua-duanya ada buah-buahan, dua-duanya ada air yang memancar. Jadi sama saja fasilitasnya. Manusia sama jin diberikan sama yang beriman. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu pungkiri lagi atau dustakan? فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ, mereka bersandar, di ayat 52, di dalam kedua surga tersebut terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan. Maknanya berpasang-pasangan bisa kecil dan besar, atau dua warna yang berdekatan, atau dua rasa yang berbeda. Misal disebutkan ada pohon delima, ada pohon anggur, ada pohon kurma. Itu menandakan memang di surga setiap buah selalu ada dua macam. Sama kurma tapi rasanya berbeda, warnanya berbeda.
Sama delima, warnanya berbeda, rasanya berbeda. Tapi dalam satu tangkai. Itu makna daripada ayat yang baru kita bacakan. Kemudian dikatakan, Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan lagi, muttaqiina ala furushim batainuha min istabraq wa janal jannataini dan, maka mereka bersandar semuanya ahli surga di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal, dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Ini sudah kita jelaskan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu atau Ibnu Umar ya, kalau tidak salah. Beliau mengatakan Allah telah menceritakan kepada kalian tentang dalamnya permadani itu dari sutra yang halus. Maka bagaimana di luarnya? Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Lalu Allah mengatakan fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Ini saksi bahasan kita. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan. Maknanya tidak akan melihat kecuali suaminya. Yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Sebagian ulama tafsir mengatakan, bahkan di dunia kan kita masih disentuh oleh ayahnya, oleh mahramnya, ya, laki-laki. Bidadari tidak ada orang tuanya. Maka tidak pernah ada yang sentuh dia kecuali nanti suaminya dari ahli surga. Jadi luar biasa perempuan ini. Sama sekali nggak pernah tersentuh oleh laki-laki kecuali suaminya. Dan kuncinya patuh. Ngerti ya hamba Allah? Baik. Dikatakan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Allah sebutkan lagi cirinya. Ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Bidadari-bidadari itu seakan-akan mereka permata yakut dan marjan. Yakut dan marjan adalah permata-permata yang ditemukan tergendam di bawah air, baik lautan atau sungai. Warnanya selalu berwarna-warni dan pada saat dinaikkan dari air kena cahaya matahari mengkilat. Itu dijelaskan. Itu disebutkan dengan istilah yakut dan marjan. Maka Allah menggambarkan para bidadari itu seperti itu sifatnya, seperti permata yang di dalam lautan pun di dalam air berwarna terang, dikeluarkan lebih terang lagi. Artinya pada saat belum bertemu suaminya, masih di istana-istana di surga, terjaga, tidak pernah ada yang lihat, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan langsung. Kemudian pada saat ketemu sama suaminya seperti permata yang dikeluarkan jauh lebih bercahaya dan lebih cantik dari sebelumnya. Maka Allah mengatakan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Artinya nikmat apa lagi yang kalian dustakan? Untuk apa tidak ikutin perintah Allah sementara nikmat sudah jelas di depan mata? Tinggal mengakukan kepatuhan maka dapat ini. Lalu kata Allah penyebabnya hal jazaul ihsani illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan, kepatuhan adalah kebaikan pula. Kita pindah beberapa ayat setelahnya. Atau saya baca saja. Lanjutannya saja langsung. Wa min dunihima jannatan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan selain dari surga itu ada dua surga lagi. Maksudnya adalah setiap orang mukmin akan diberikan surga tambahan ekstra dari kepatuhannya, jin dan manusia. Mudhammatan. Kedua surga itu kelihatan hijau, tuah warnanya. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kau dustakan? Fihima 'ainani nadhakhatan. Di dalam kedua surga itu terdapat dua buah air mata air yang berpencar. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman. Di dalam kedua surga itu terdapat buah-buahan, di antaranya kurma dan delima. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maksudnya mau apa lagi lebih daripada itu? Sudah jelas-jelas tinggal patuh dapat. Lalu Allah sebutkan kembali bidadari. Berarti kan terulang-ulang Allah berikan sebagai motivasi.
fihinna khairatun hisan. Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita. Kata ulama tafsir yang maksud dengan baik-baik adalah santun tutur katanya, syahdu tutur tatapan matanya, lembut jamahan tangannya, penuh dengan cinta. Jelita adalah cantik yang di atas rata-rata. Maka dibahasakan dengan jelita. Makanya Allah sebutkan khairatun hisan. Kebaikan-kebaikan yang sangat baik dan jelita. Hisan itu sangat bagus dan sempurna. Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Lalu Allah bilang lagi tentang bidadari. Hurum maqsuratun fil khiyam. Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah. Kata para ulama disebutkan tentang kemah ahli surga adalah satu kemah di surga tingginya 60 siku ke langit, ya, lebarnya seluas pandangan matanya, dan di setiap kemah ada satu bidadari dari istrinya yang tidak melihat istri yang lain di kemah yang lainnya. Lalu dikatakan fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Mereka sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia ataupun jin. Dan saya sudah bilang tadi, manusia termasuk kalau kayak di dunia, ayahnya. Ya. Mungkin laki-laki umumnya menyentuh anak perempuan kalau belum balik. Mungkin kalau dia sakit, dokter menyentuhnya. Mungkin kalau dia jalan digandeng oleh pamannya. Atau mungkin di sekolahnya ketemu sama temannya karena belum balik. Misalnya dianggap gak masalah bergandengan tangan. Semua itu tidak ada pada bidadari. Allah ciptakan, tunggu di istana. Lalu datang suaminya, sama suaminya saja interaksi. Nggak ada kejenuhan, nggak ada putus asa, semuanya kebahagiaan dan ketentraman. Lalu dikatakan, fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat apalagi Tuhanmu yang kamu dustakan? Kata Allah disebutkan, muttaqi'ina ala rafrafin khudrin wa abqariyyin hisan. Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan? Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Maha suci nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan. Jadi ini ciri daripada bidadari yang disebutkan di dalam dua surah Al-Quran. Kita dengarkan sekarang penyampaian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, masih ada surah Naba belum dibaca. Surah Naba di sini disebutkan ayat 31-33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Yang sudah kita jelaskan tadi, yang dimaksud dengan sebaya adalah mereka tidak pernah berubah. Sebagian ulama tafsir mengatakan kaib, yang di sini dikatakan kawaibah, jamaknya adalah wanita cantik yang ranum kedua buah dadahnya. Atrab adalah usia yang sebaya, artinya tidak pernah berubah penampilan dia sampai semuanya terjaga. Yang dimaksud juga dengan di sini ranum disebutkan dalam buku kita adalah tidak akan jatuh buah dadahnya. Seperti itu rinciannya. Tidak usah dibayangkan ya. Lalu dikatakan dengan abkar, sebagaimana dikatakan di dalam ayat, abkar jamak daripada bikir yang berarti gadis seterusnya. Dan dikatakan uruban adalah wanita yang selalu mencintai suaminya saja.